Hey guys, welcome back to Gilgatins. Welcome home. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap semua dalam kondisi yang baik, semuanya sehat. Dan sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, aku mau sampaikan beberapa informasi yang perlu teman-teman simak. Yang pertama, kita juga punya kebaktian secara onsite Gilgatins di tempat ini, yaitu di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 sore, dan jam 5 sore. So, aku juga mengundang teman-teman kalau kalian bisa untuk datang ke tempat ini, kebaktian onsite di tempat ini sama-sama. Yuk, aku mau undang untuk kita bisa datang ke sini bersama-sama. Dan juga teman-teman, waktu kita beribadah, kita bukan hanya make time untuk bisa bersyukur pada Tuhan, tapi kita juga honor dan kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, dengan salah satu bentuknya untuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Teman-teman, kita bisa memberikan persembahan pada Tuhan dalam bentuk keuangan kita. Apakah Tuhan butuh uang kita? No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tapi waktu kita memberikan persembahan kita, keuangan kita, ini tanda kita bersyukur pada Tuhan. Nah, buat teman-teman yang mau memberikan persembahan pada Tuhan, kita punya fasilitasnya. Teman-teman bisa scan kris yang ada di layar, dan teman-teman bisa memberikan yang terbaik dan yang harum untuk Tuhan. So, selama kita ibadah hari ini, aku mau undang buat kita sama-sama fokus. Jadi jangan sambil main handphone, jangan sambil buat yang lain, jangan sambil lakukan aktivitas yang lain, tapi kita fokus sama-sama, berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita mau honor God's presence di tempat ini. Dan aku juga mau undang kita sama-sama aktif. Kita aktif memuji menyembah Tuhan. Bukan cuma kita liatin orang-orang nyanyi, tapi kita juga sama-sama memuji menyembah Tuhan karena Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Dan aku juga mau undang buat kita bisa respect sama-sama siapapun yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kita bisa perhatikan dengan baik, kita bisa simak dengan baik, sehingga kita bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dengan baik. Alright? So, teman-teman semua ready untuk bisa beribadah hari ini? Dan teman-teman yang ready, aku mau bilang enjoy the service dan have a good time. Come on, let's clap our hands. Let's praise Jesus. Come on. Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. What should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now
Jesus. Say you are God. And you are God. And we lift you up. We keep singing. We keep praising. We won't stop. Giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. No, there is no other. You are forever. Lord, overall, there's nobody like you. No one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Hands up, hands up. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. Lord, overall, there's nobody like you. No one beside you. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. We give you praise, Jesus. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. Let's go. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. We're grateful, oh God, because your love, Jesus, is stronger than 1,000 seas. Come on, let's celebrate the love of Jesus. Undenied, unfailing, unrepeated, unchanging, all in all, victorious. It's the love of Jesus. Come on, let's sing this one more time. Undenied,
It's the love of Jesus. For you took the cross when all hope had been lost, and no power can stand in the way. Oh, your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas.
sufficient. Thank you, Lord, for your love is unfailing. Your love is stronger than 1,000 seas. In all seasons of our lives, Kau yang kuatkan kami, Tuhan. Come on, let's worship Him. Love that makes me new. Come on, let's sing this. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sing. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Thank you, Jesus. Karena Engkau Allah Immanuel. Engkau penyedia buat kami, Tuhan. Kasih-Mu sempurna buat kami, Tuhan. Kasih-Mu yang menjadi kekuatan kami. Kami serahkan segala pujian penyembahan kami dalam nama Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Dan hari ini kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Teman-teman siapin hati, pikiran kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga, dan pikiran kami. Supaya kami bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, urapi kami, agar kami bisa fokus dan menangkap firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, so kita masih dalam seri The Basic Principle of Christian Life. Di minggu yang paling pertama kita bahas mengenai who is God. God is the creator. Tuhan adalah pencipta. Dia menciptakan kita semua. Dia menciptakan semua alam semesta. Dan dia adalah sumber kehidupan dari segala sesuatu. Di minggu kedua kita bahas tentang siapa itu Tuhan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tuhan yang jadi manusia. Kenapa Yesus perlu jadi manusia? Karena Yesus mau menyelamatkan kita semua dari dosa. Semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Maka dari itu tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Perlu ada Tuhan yang menjadi manusia, yang menjadi penebusan buat kita semua, agar kita bisa punya solusi atas dosa-dosa kita. So, itu menjadi agenda Yesus waktu dia datang menjadi manusia. Nah, di hari ini kita akan bahas mengenai who is the Holy Spirit. Teman-teman ingat nggak waktu di beberapa minggu yang lalu aku sempat ajarin tentang namanya Trinity, di mana Allah kita itu satu, Tuhan, tapi punya 3 pribadi. So ini ada namanya the Holy Trinity. Satu Tuhan, tapi 3 pribadi. Misalkan contoh, ada H2O, ada 3 bentuk. H2O-nya 1, bentuknya ada 3. Ada bentuk padat yaitu S, ada bentuk cair yaitu air, dan ada bentuk uap yaitu adalah uap udara atau bentuk udara, gas adalah uap, teman-teman.
Apakah ini tiga-tiganya berbeda? Bentuknya beda, tapi H2O-nya tetap sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang satu, tapi punya 3 pribadi. Jadi Tuhan kita bukan ada 3, teman-teman. Tapi Tuhan kita satu, tapi punya 3 pribadi. So, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Jadi, God-nya satu, and then there's the God Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ada God the Holy Spirit? Nah, jadi gini teman-teman. Tuhan kita, Tuhan pencipta, dia tinggal di surga. Tahtanya di surga. Nah, yang kedua, kita ada Yesus. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yes, dia hidup di dunia ini, tapi dia sudah meninggal 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa kita semua. Nah, Tuhan di surga, Yesus sudah mati. Lalu bagaimana kita bisa merasakan ada Tuhan yang dekat dengan kita? Waktu zaman Yesus dan murid-muridnya, waktu Yesus dia meninggal, murid-muridnya pun juga merasa seperti, jadi gimana nih? Kita sama siapa? They feel left out, they feel kayak alone, gak ada siapa-siapa. Tapi sampai satu ketika, waktu Yesus sudah bangkit dari kubur, Yesus menampakkan kepada para murid-muridnya, dan Yesus berkata seperti ini kepada mereka. John 14:16 until 17. I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever, the Spirit of truth. So dari sini kita tahu tentang the Holy Spirit, karena ini adalah another helper yang Tuhan Yesus kasih pada kita to be with us forever. So when the Holy Spirit is within us, berarti ada Tuhan dalam kehidupan kita. So the word helper dalam bahasa aslinya adalah parakletos, artinya apa? The comforter, the counselor, advocate, and the encourager. Berarti murid-muridnya Yesus itu waktu mereka menerima Roh Kudus, mereka menerima ada suatu pribadi yang akan comfort mereka, menenangkan mereka, akan menjadi counselornya mereka, di mana setiap ada butuh pandangan, ada counsel, ada advocate, ada yang membela mereka, dan juga ada encourager atau ada yang menyemangati mereka. Nah, tapi the Holy Spirit bukan cuma untuk para murid Yesus, tapi untuk semua daripada kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. So, kita nggak lagi merasa Tuhan jauh, kita nggak merasa lagi, ya Yesus sudah mati, jadi nggak ada sama kita. Tapi ingat, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Ada Roh Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Yang artinya apa? Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Dan Tuhan yang selalu bersama dengan kita dan akan menolong kita, menguatkan kita sepanjang kehidupan kita. So, the role of the Holy Spirit in our life, ada hal-hal ini teman-teman. Yang pertama, the Holy Spirit helps us understand the Bible. 1 Corinthians 2 verse 12. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Teman-teman pernah nggak waktu kita baca kitab, it doesn't make sense, it doesn't kayak nonsense gitu. Misalkan, memaafkan 70 kali. Kita berbahagia memberi daripada menerima. Atau kita mungkin dimana kita baca firman Tuhan, dimana kita mesti taat sama orang tua, apapun keadaannya, nggak dikasih tapinya, kalau gini, kalau gimana. Mungkin everything doesn't make sense. Tapi waktu kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, waktu kita baca firman Tuhan, the Spirit helps you to understand. Ada hal-hal yang tidak bisa, waktu kita baca firman, nggak bisa hanya dimengerti dengan logika kita. Tapi waktu ada Roh Kudus yang membantu kita membaca firman Tuhan, kita jadi bisa mengerti dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita.
So, the Holy Spirit in you itu bisa membantu kita untuk bisa mengerti apa firman Tuhan yang lagi kita baca, teman-teman. The Holy Spirit reminds us of God's Word. John 14, verse 26. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you everything I have said to you. Teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak selalu kita buka Alkitab, baca Alkitab terus dari pagi sampai malam. Tapi ada waktu kita baca Alkitab, kita close, and then kita beraktivitas. Kita sekolah, kita ngeles, kita makan, kita sambil mandi. Nggak mungkin dong mandi sambil baca Alkitab, basah semuanya kan. Nah, tapi walaupun kita lagi nggak baca firman Tuhan, the Holy Spirit in us itu bisa mengingatkan kita terhadap firman Tuhan yang pernah kita baca. Misalkan waktu kita lagi merasa kok kayaknya sekolah begini-begini aja, kita merasa bosen, kita mulai feel ungrateful. The Holy Spirit bisa ingetin kita, hey, firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah di dalam segala sesuatu. Karena itu yang dikehendaki Tuhan buat kehidupan kita. Kita jadi ingat, oh iya ya, aku mesti bersyukur sama Tuhan. Jangan kita jadinya familiar dengan apa yang kita punya setiap hari, and then kita merasa, gitu-gitu doang. Tapi kita mesti belajar untuk bersyukur. Siapa yang ingetin itu? Roh Kudus. Atau misalkan kita ketemu sama orang tua kita, namanya ada argument di rumah, pasti bisa heated argument, dimana kita bisa ke-trigger atau kita pengen kesentil buat kita bisa ikut nadanya tinggi, nggak kita bisa talk back sama orang tua. The Holy Spirit bisa ingatkan kita, ingat, taat sama orang tua. Jadi itu bisa menahan kita untuk, jangan kita talk back, kita mesti tetap respect sama orang tua. Siapa yang mengingatkan itu? The Holy Spirit. Dan masih banyak hal lain yang Holy Spirit bisa ingatkan kita dalam kehidupan kita. You should experience that. The Holy Spirit convicts and corrects us. John 16, verse 8. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Holy Spirit itu bisa negur kita waktu kita bikin salah. Teman-teman pernah nggak waktu kita bikin salah sesuatu, di hati tuh rasanya kayak tek, nggak damai sejahtera, dan kita tahu, oh ini salah. Atau misalkan kita waktu lagi mau tolong teman kita tolong sih, tapi kita punya motivasinya jelek, motivasinya ambil untung, nggak tulus. Terusnya di hati tuh tek, rasanya tuh kayak udah ada alarm yang ngingung, kayak, kamu salah. Tadi kamu salah. Itu Holy Spirit, teman-teman. Kita bisa merasa kayaknya ini nggak baik. Kayaknya ini tadi salah. Dan kita mesti minta maaf atau kita mesti memperbaikinya. Itu ada Holy Spirit dalam kehidupan kita. Bayangin kalau nggak ada Holy Spirit dalam kehidupan kita. Kita bikin salah, nggak ada yang ngasih tahu kita. Apalagi kalau kita bikin sesuatu yang motivasinya buruk, orang kan nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi Tuhan Yesus tahu dan Roh Kudus tahu. Dan itu bisa mengingatkan kita untuk kita tidak melanjutkan melakukan hal yang buruk. Di mana kita melakukan hal sesuatu yang nggak tulus, teman-teman. The Holy Spirit convicts and corrects us. The Holy Spirit makes the Bible come alive. Hebrews 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. So, the Holy Spirit makes the Bible alive. Di mana ada firman Tuhan yang kita baca, itu bisa seakan-akan hidup dalam kehidupan kita. Itu bukan cuma sesuatu teks doang, bukan cuma sekedar tulisan, tapi sesuatu yang berbicara kepada kita. Teman-teman bisa deh nanti ngalamin waktu kita lagi baca firman Tuhan, dan waktu kita lagi baca, sepertinya kayak firman itu bicara kepada kita, menegur kita, ngasih tahu kita, membuat kita belajar sesuatu. It's kayak it talk back to you. Dan itu cuma bisa kita
rasakan waktu ada Holy Spirit yang ada dalam kehidupan kita. And also teman-teman, the word helper, tadi parakletos, it's also comforter, counselor, advocate, and encourager. Maksudnya apa sih teman-teman? Waktu kita lagi feel low, waktu kita lagi takut, waktu kita lagi lemes, waktu kita lagi feel defeated, ada Holy Spirit yang akan menguatkan kita. Waktu kita merasa lagi anxious, kita lagi galau, kita lagi benar-benar cemas banget, ada Holy Spirit yang menenangkan kita. So, teman-teman, Tuhan itu dekat dengan kita karena ada Holy Spirit-nya yang dikaruniakan kepada kita semua. So, pengen gak sih teman-teman bisa punya suatu pribadi yang dekat sama kita? Mungkin orang tua kita dekat sama kita, teman kita ada yang dekat sama kita, tapi waktu kita lagi ujian, orang tua kita gak bisa sama-sama dengan kita. Waktu kita lagi ujian, teman kita apalagi gak boleh, sendiri-sendiri semuanya karena nanti takut nyontek. Tapi waktu kita lagi ujian sendiri, bergumul, kita keringet dingin, kita nervous. Bayangin ada satu pribadi yang gak pernah bisa dipisahkan oleh apapun, oleh guru sekalipun gak bisa. Yaitu ada Holy Spirit yang selalu bersama-sama kita, menghibur, menguatkan kita. Bahkan di saat-saat kita di kamar, kita sedih, orang tua kita mereka nggak tahu, teman-teman kita nggak bisa mengerti juga walaupun kita dicerita sama mereka. Tapi bayangkan ada suatu pribadi yang bisa menghibur kita, yang sama-sama dengan kita, yang bisa peluk kita, yaitu adalah Holy Spirit atau Roh Kudus. Maukah teman-teman punya pribadi itu dalam kehidupan kita? So we have to, kalau teman-teman mau, we have to invite the Holy Spirit into your daily life. Teman-teman, dengan kalian dengar sermon ini tentang Holy Spirit, atau teman-teman dengar dari teman-teman kalian tentang Roh Kudus, tidak membuat Roh Kudus itu total ada dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus itu perlu diundang masuk. Roh Tuhan itu lemah lembut teman-teman. Dia nggak kayak maling ngedobrak pintu, total masuk tanpa sepengetahuan kita, tapi kita mesti izinkan dia masuk. We have to invite the Holy Spirit in. Kita perlu undang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita agar the Spirit of Truth itu ada dalam kehidupan kita. Luke 11 verse 13. If you then, though you are evil, know how to give good gift to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him. So, we need to ask. We need to ask. Kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta Holy Spirit-mu. Tapi kita juga perlu untuk bisa undang Yesus masuk. Karena, ingat, Tuhan kita satu, 3 pribadi. Allah, Anak, Roh Kudus. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, if we want to invite the Holy Spirit come into our heart, we need to invite Jesus in our life. Dan kita perlu declare iman percaya kita kepada Dia. So, aku mau undang teman-teman. Bukan kita cuma tahu tentang Holy Spirit itu ada dalam kehidupan kita. Holy Spirit adalah Tuhan, bukan hanya itu doang, tapi aku mau undang teman-teman juga bisa mengalaminya dalam kehidupan kita sehari-hari. I want you, and I pray teman-teman bisa experience the Spirit in your life. Bukan cuma kita di gereja, tapi kita di rumah, kita di sekolah, dimanapun kita berada, di kondisi apapun kehidupan kita bisa ngalamin Roh Kudus itu dekat dan menolong dan menguatkan kita semua. So I'm done. Dan berapa banyak dari teman-teman yang selesai dengan firman ini belum pernah invite Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Belum pernah declare dengan mulut kita iman percaya kita pada Tuhan Yesus. So aku mau undang teman-teman. Yesus adalah penyelamat kehidupan kita. Bukan cuma waktu nanti mati kita masuk surga, tapi di sepanjang kehidupan kita, Dia juga mau menyelamatkan kita semua. Dia mau kita ngalamin berkat, dia mau hidup kita
ngalamin rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. So, kalau teman-teman belum pernah invite Yesus dalam kehidupan kita, belum pernah mendeklarasikan iman percaya, aku mau undang teman-teman buat taruh tangannya di dada dan ikuti doaku ya. Yuk, kita doa. Tuhan Yesus, say it louder until you can hear with your ears. Tuhan Yesus, hari ini aku memilih untuk percaya kepada Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Aku undang Engkau, Allah Roh Kudus, masuk dalam hatiku. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. And now let me pray for you. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-temanku yang mendeklarasikan iman percaya mereka. Mereka sekarang sah menjadi anak-anak Tuhan. Dan aku berdoa biar Roh Kudus turun atas mereka, bersama-sama dengan mereka, dimanapun mereka berada, biar mereka mengalami ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada Roh Kudus, ada Roh penolong, ada Roh yang memberikan semangat, ada Roh yang memberikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa biar setiap daripada teman-temanku yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, bukan cuman mereka tahu dengan logika mereka, tapi mereka mengalami dalam kehidupan mereka ada Roh Kudus yang menuntun, menguatkan bersama-sama dengan teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alright. So, ibadah kita hari ini sudah selesai. Teman-teman, thank you for following until the end. Dan aku mau berdoa, memberkati teman-teman semua. So, aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan kita mau terima doa berkat. Aku berdoa memberkati teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, dan setiap tangan yang diangkat diberkati, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil dan beruntung. Sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua, mulai dari sekarang dan sepanjang kehidupan mereka. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amin. Happy Sunday everybody. Happy weekend and see you guys again next week. Bye-bye.